Tentu betul tidak ujuk-ujuk, saya masih ingat waktu kecil ayahanda saya seorang Khalifah Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ya, Di mana itu? di Padang. Ya. Oh, di Padang. Tapi beliau juga PNS, Pak Lurah. Beliau biasa bawa saya ke mursyid-mursyid, ke tokoh-tokoh alim ulama di sana. Tapi ada satu problem yang saya lihat yang membuat saya sedih, kitab-kitab mereka dimakan rayap. Karena budaya orang Sumatera Barat, Minangkabau lebih khususnya, tidak seperti orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa, anak atau keluarga kiai betul-betul dihormati. Kalau di sana jika si anak tidak mewarisi ilmu kiai, dia tidak akan dihormati. Oh, gitu. Harus ada syaratnya. Iya, dan ini hampir sama dengan Malaysia. Di Malaysia sahabat-sahabat kita mengalami hal yang sama. Jadi syekhnya meninggal, anaknya tidak mewarisi ilmu, maka pesantrennya hancur. Nah, kami juga begitu. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama Ahlus Sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Mari kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana Terima kasih. sejarahnya saya ingin Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidis saqalain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Ma ba'du, terima kasih Romo Kiai sudah mengajak al-fakir kami yang masih tidak apa-apa ini untuk ngobrol. Saya melihat mewah ini, mepet sawah ini luar biasa sekali. Belum lagi pesantrennya, ya, ini insya Allah menginspirasi kami juga. Terima kasih sudah mengajak kami ke tempat ini. Mengenai kami, saya tidak apa-apanya dibandingkan prestasi Pak Kiai, ya. Tapi mengenai anugerah Allah, wallah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Pasti Allah mau ikhtisaskan kepada siapapun hamba yang Dia kehendaki. Tentu betul tidak ujuk-ujuk, saya masih ingat waktu kecil ayahanda saya seorang Khalifah Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah ya, di mana itu? di Padang. Ya. Oh, di Padang. Tapi beliau juga PNS, Pak Lurah. Beliau biasa bawa saya ke mursyid-mursyid, ke tokoh-tokoh alim ulama di sana. Tapi ada satu problem yang saya lihat yang membuat saya sedih. Kitab-kitab mereka dimakan rayap. Karena budaya orang Sumatera Barat, Minangkabau lebih khususnya, tidak seperti orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa, anak atau keluarga kiai betul-betul dihormati. Kalau di sana jika si anak tidak mewarisi ilmu kiai, dia tidak akan dihormati. Oh, gitu. Harus ada syaratnya. Iya, dan ini hampir sama dengan Malaysia. Di Malaysia sahabat-sahabat kita mengalami hal yang sama. Jadi syekhnya meninggal, anaknya tidak mewarisi ilmu, maka pesantrennya hancur. Nah, kami juga begitu. Jadi setiap kali saya diajak ayahanda waktu masih SD dan awal masuk SMP, Sanawiyah, MTSN, saya menangis melihat kitab-kitab dimakan rayap. Tidak ada yang baca. Di usia berapa itu dengan umur 11, 12, 13 itu. Saya tidak masuk pesantren, masuknya MTSN. Minta kesadaran bahwa ada kitab-kitab yang terbengkalai. Itu kalau umur 11 itu. Umur 11. Karena waktu kecil saya diberi pengalaman spiritual oleh Allah. Dan saya tahu ada seorang wali Allah di sana, guru mursyid daripada ayahanda saya sendiri, namanya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin dan Syekh Hasan Basri. Nah, yang pertama itu saya khidmat kepada beliau. Kami khidmat sampai beliau wafat. Lalu saya berguru ke sahabatnya Abuya Syekh Hasan Basri, mursyid, dan boleh kita sebut alim allamah karena dia sangat menguasai banyak bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Jepang. Bahasa Arab sudah biasa, dan saya belajar hikam sedari kecil. Hikam, Ihya Ulumuddin,
Kalau fikihnya dulu ke guru yang lain, ya, masih metode lama, jadi di surau, ya, bukan di pesantren. Ya, karena sering diajak ke berbagai tempat, karena melihat hal yang serupa terjadi di syekh mursyid yang lain, maka saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, alimni ilma kitabik. Kira-kira begitu kalau diterjemahin hari ini. Ya Allah, ajarkan aku ilmu tentang kitabmu. Bahasa Arabnya, maf'ul maqru'nya dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itu saya kemudian mencari guru untuk mengajarkan bahasa Arab. Itu di Sanawiyah. Iya, Sanawiyah. Yang tadinya benci belajar bahasa Arab jadi senang. Namun saya sudah suluk Thariqat Khalat Al-Ba'in, jadi tidak seperti kita mutih 40 hari, umur saya baru 13. Belum balik. Iya, ada Zawiyah Surau di sana, Surau Thariqat. Gabungan dua usaha ini, berguru secara zahir, riyadhah secara batin, saya merasakan ada lompatan kecerdasan spiritual. Jadi hafalannya cepat, cara memahaminya lebih cepat dari sebelum riyadhah. Jadi tidak benar berthariqat itu gila. Justru thariqat itu membuat saya sangat cepat sekali berpikir. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Dan itu ada nasihat atau tuntunan dari orang tua atau muncul dengan sendiri? Justru orang tua saya melarang untuk membaca buku berat-berat. Tapi anak kecil kalau dilarang malah mencoba. Ada satu buku tentang tarekat, satu lemari. Ketika beliau ke kerja, saya buka. Padahal bukunya dilarang. Nah, itu umur 14. Ya, setelah sekian buku yang pada usia 14 tahun itu sangat menginspirasi. Salah satunya Hikam, lalu buku risalah-risalah Thariqah Naqsyabandiyah. Hikam sudah dibaca di usia 14 dulu tahun. kan masih ada terjemahannya, ada yang Arabnya. Dan juga ada kitab At-Thariqah Al-Muhammadiyah karya Imam Al-Barkawi. Itu juga sangat membentuk diri saya. Setelah dari Sanawiyah? Barulah masuk MAK. Kalau dulu ada program namanya MAPK. Iya, tapi saya lebih sering ngajinya jadi bolos ke surau. Jadi kalau hari kosong saya pergi ke surau, atau gurunya telat saya pergi ke surau. Di Padang masih banyak ya para Dulu masih ada, sekarang mengajar di surau. Ya, saya sekarang kayaknya sudah mulai krisis lagi. Begitu ya. Jadi kami produk surau tradisional, baik secara intelektual ataupun spiritual. Baru setelah itu saya kuliah, berguru kepada orang Arab, Suria, Yaman, dan kiai dari Jawa Tengah yang menjadi guru besar kita di sana, Imam Besar Istiqlal, dan guru besar di IKI, Kiai Ali Mustafa Yakub, Romo Kiai Ali Mustafa Yakub. Ya. Iya, ahli hadis. Kalau nggak salah beliau dari Tepireng. Betul. Ya, beliau 9 tahun di NU, lalu 9 tahun di Saudi, jadi bisa mix antara Syafi'i dan Hanbali. Dan ingin mencari titik temu antara NU dan Wahabi. Meskipun tidak semua orang senang dengan pemikiran itu. Ya. Dari sekian proses perjalanan intelektual, Bapak kelihatan di awal melarang, kemudian mulai usia berapa Bapak kemudian secara khusus memberikan bimbingan? Kalau kami di sana ada tradisi mursyid atau khalifah thariqat jarang langsung mengajar anaknya, tapi menghantarkan ke mursyid yang atau guru yang lain. Ya, ayah saya menghantarkan guru saya ke mursyid. Di usia berapa panjangan bayat? Umur 11 saya ambil thariqat Samaniyah Qadiriyah, lalu umur 13 Naqsyabandi, Khalidi, juga beberapa thariqat lain, Syatari. Lalu setelah kuliah baru ambil Syazili, ada juga Khidiriyah. Ternyata di kitab di Jami'ul Usul itu ada thariqat Khidiriyah. Ada juga Idrisiyah. Itu mutaakhirin sudah. Ya. Tapi sedari kecil yang membentuk
turas Imam Syazili, lalu Riyadhahnya Riyadhah Naqsyabandi dan Samaniyah. Saya beberapa kali menyaksikan video Panjenengan dan ketika memberikan argumen-argumen kepada para mustami'in, itu saya lihat argumennya kecuali argumen intelektual berdasarkan literatur yang cukup, juga argumen-argumen spiritual. Bagaimana itu Pak? Bisa seruntut itu sehingga setiap kali orang ingin mencoba membantah itu kelihatannya ada kesulitan. Ya, amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Nikmat Allah itu harusnya maf'ul tapi Allah dahulukan. Kan hadis nikmat rabbik sekarang dimajukan. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Artinya inilah yang menjadi prinsip dasar Imam Sya'rani menulis Al-Minan berjilid-jilid. Ada Minan Sughra, Kubra dan sebagainya. Ini juga yang membuat kami kemudian terinspirasi untuk mengumpulkan hujah-hujah bertasawuf, berahlu sunnah. Berahlu sunnah sudah banyak kiainya. Buya, kiai, tengku, tuan guru itu sudah banyak. Menjelaskan tentang akidah Asy'ari sudah banyak. Fikih Syafi'i sudah ada Bahsul Masail. Tapi untuk bertasawuf itu bahkan orang-orang al-fikih sunni ya, aswaja pun kadang-kadang masih awam. Maka karena saya dari kecil dididik dengan tasawuf, maka niat belajar hadis. Jadi kami langsung belajar hadis dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub, Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sampai akhir. Khatam alhamdulillah, dan niat saya cuma satu, untuk memperkuat istidlal langsung kepada Quran dan Sunnah untuk mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran terhadap amalan-amalan spiritual. Tapi setelah dapat dalil itu tidak puas puasnya ketika khalwat. Ternyata ad-dalil al-haqiqi itu bukan berdalil dengan selain madlul, tapi berdalil dengan madlul, itulah yang paling kuat. Allah itu kan maha zahir. Saking zahirnya Allah, maka kita tidak perlu berdalil dengan selain Allah. Cukuplah dengan Allah itu sebagai dalil. Itu barangkali yang dialami oleh Abu Hamid Muhammad bin Fuad Al-Ghazali. Betul, Imam Ketika Ghazali. beliau pada puncak intelektualnya justru ditinggalkan semuanya. Betul. Untuk mencari Dalil yang sebenarnya. Yang kemudian berdalil dengan sang madlul itu, yaitu Allah dan Rasulullah itu, jalannya kata Imam Ghazali adalah az-zauq. Ada az-zauq al-qalbi, ada az-zauq ar-ruhi. Jadi itu menjadi jembatan kepadanya. Dan ini dalil tak terbantahkan. Dari pengalaman yang panjenengan lalu sekian puluh tahun mendalami bidang-bidang seperti itu, kira-kira impiannya ke depan kaitannya dengan pendidikan yang kita selenggarakan kira-kira seperti apa ya? Dulu di kami pendidikan aswaja itu ada 7 tahun Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Namun karena penjajahan Jepang itu ada kurikulum yang hilang. Jadi setelah 7 tahun mereka suluk 10 hari atau 40 hari. Thariqat Naqsyabandika, Syatarika atau Samaniyah. Jadi ada bimbingan sebelum mereka turun ke masyarakat, mereka dibimbing thariqah. Tentu di sana yang diajarkan Naqsyabandi atau Samaniyah. Maka saya bermimpi di lembaga mana saja yang ahlu sunnah, supaya berdalil dengan Allah tidak hanya dengan qil wa qal, tapi langsung bizauq kultu, langsung begitu ya. Jadi ketika qil wa qal, kita akan menukil anil mayyit an fulan wa huwa qad mat ya. Itu kata Abu Yazid. Kalian berdalil masih dengan orang yang sudah wafat. Kapan berdalil dengan yang maha hidup? Maksudnya berdalil dengan zauq. Maka sangat dianjurkan, dan saya bermimpi
Semoga itu terjadi tidak hanya di lembaga kami, lembaga guru-guru kami, tapi juga hampir di semua lembaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk pesantren modern Al Amanah. Saya lihat langsung terpampang Nahdlatul Ulama, berarti aswajanya sahih. Seharusnya sebelum santri-santri keluar, mereka diberi bimbingan riyadhah ruhani. Ya, bahkan jika ada yang berbakat, mereka dikirim langsung ke pusat tarekat supaya menjadi mursyid kah, menjadi apa. Ya, bagi guru saya boleh berniat menjadi mursyid dengan syarat ad-da'i ilallah, bukan ad-da'i ila nafsi. Gitu. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, pasti kita akan nggak habis semalam kalau berbicara panjang lebar dengan beliau. Tapi dari perbincangan yang tidak berapa lama, kita bisa mengambil gambar besar dari perjalanan beliau. Yang pertama, mungkin ayahandanya yang mursyid thariqah, kemudian DNA itu tanpa disadari masuk pada diri beliau, sehingga banyak orang punya ketertarikan pada dunia tasawuf setelah di atas usia 40 lah. Iya. Dan saya baiat setelah usia 50. Dan beliau tertarik dengan dunia tasawuf di usia 11 tahun. Buku-buku, kitab-kitab seperti Hikam Syekh Athaillah Sakandari, Ihya Ulumuddin, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau baca di usia-usia seperti itu. Bahkan baiat thariqah juga di usia sekitar itu. Itu tentu maziyah yang lain dari beliau. Kemudian yang kedua, kebetulan beliau juga mendapat guru-guru yang sangat luar biasa, dan ini pelajaran untuk kita. Kita tidak boleh atas nama apapun kemudian belajar sendiri. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ruhani. Wajib hukumnya untuk mendapatkan bimbingan. Dan beliau kebetulan mendapatkan bimbingan dari ulama yang sangat rigid dalam syariat. Kiai Mustafa Yaakob adalah orang yang sangat rigid dalam hal syariat. Sebelum beliau mendapatkan pendidikan dari para mursyid thariqah, bukan hanya di Indonesia dan di dunia. Nah, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada beliau, yang tentu tidak semua orang diberikan yang sama. Tapi kita beruntung sempat mendengar bagaimana beliau bercerita, dan kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, Buya. Kira-kira apa ya para santri ini yang perlu kita tambahkan, kecuali tadi seharusnya bimbingan spiritual, apa ya, mata pelajaran apa, kitab apa, atau amaliyah apa yang perlu kita tambahkan kepada para santri ini agar ya mengikuti jejak panjenengan atau mungkin bisa berkembang intelektualnya dan spiritualnya seimbang. Ya, karena di Jam'iyah NU itu sudah ada Bahsul Masail, pesantren Salafiyah sudah ada Bahsul Masail. Tentu di sini harus ada yang berbeda gitu. Kalau Bahsul Masailnya tentang fiqhiyah, ada kalamiyah, mungkin di sini ada Bahsul Masail yang lain. Karena saya juga basic ada di Usuluddin. Jadi S1 itu dulu belum dipisah antara akidah, filsafat, dan tasawuf. Jadi 3 disiplin ilmu ini kami sukai,
dahulu semua filosof itu mereka mengerti banyak hal-hal yang kita sebut sekarang pengetahuan eksak umum. Barangkali Pak Kiai bikin pesantren seperti ini ada inspirasi dari situ, ya. Seperti misalnya Ibnul Haythami, beliau menemukan yang sekarang menjadi kamera itu. Beliau seorang ahli suluddin, tapi juga seorang ahli kimia, ahli fisika, ahli optik. Yang belum ada itu adalah sekarang mengeksplorasi kitab-kitab tersebut. Ya, saya siap nanti mensupport kalau mau kita membedah kitab-kitab filosof lama yang berkaitan dengan ilmu biologika. Atau Ibnu Sina itu punya kitab Asy-Syifa. Dia bagi 3. Ya. Ada ilahiyat tentang teologi, ada kemudian tentang semi metafisika, baru fisik. Jadi syifa itu bukan kitab pengobatan seperti yang kita pahami, tapi syifa itu lebih kepada obat intelektual, spiritual, dan fisik. Sedangkan tentang kedokterannya di Al-Qanun. Nah, jadi saya melihat bagi mereka ilmu itu satu. Walaupun hari ini kita nggak sanggup, saya pun nggak sanggup jadi dokter, tapi minimal membedah karya-karya mereka itu lumayan. Kurikulum yang ada sudah cukup. Paling nanti setiap bulan itu ada bedah kitab-kitab filosof lama yang menjadi kebanggaan di Barat. Ya. Ibnul Haythami itu dirayakan penemuannya di Barat, bahkan disebut sebagai tokoh yang lebih dahulu dari Newton, lebih dahulu daripada penemu-penemu benda-benda hebat hari ini. Ya. Begitu juga seperti Fakhruddin Ar-Razi yang nama saya diambil juga dari beliau dan Mbah Hashim. Ya. Fakhruddin Ar-Razi itu juga seorang tabib, seorang dokter, tapi dia mufassir. Nah, artinya dia mentafsir tidak hanya dengan satu disiplin ilmu, dia mentafsir dengan ilmu filsafat, ilmu teologi, dia mentafsir juga dengan mutasawuf dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dulu kedokteran tentang biologi itu masuk ke bab falsafah, walaupun kemudian mereka sudah talak 3, jadi filsafat sudah jadi tukang ngoceh aja, tukang mikir, tapi tidak menemukan penemuan baru. Mereka justru yang menemukan yang baru. Barangkali kita akan semangat, santri-santri itu akan semangat jika membedah itu. Saya rasa sudah banyak yang mencoba menyadari itu. Gitu ya. Bapak Ibu masih sugeng? Ayah masih hidup, ibu yang sudah berpulang. Ayah masih memimpin tarekat ini? Beliau masih. Tapi beliau biasanya maunya ditemani. Kalau guru-guru yang masih sugeng? Ada beberapa yang sudah wafat, terutama yang saya khidmat dulu dan mursyid Samaniyah. Beberapa yang Naqsyabandiyah rata-rata masih hidup. Di Jawa mungkin ada? Di Jawa ada mursyid saya TKN Kiai Ahmad Halwani. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Juga ada yang mastur, ada yang aneh-aneh, ada juga. Bagi saya siapapun dapat jadi guru. Bahkan pohon, hewan, tumbuhan itu bagi saya jadi guru. Apalagi orang-orang yang unik-unik. Ada yang majzub, ada yang malamatia. Tapi untuk agar santri-santri aman, sebaiknya berguru kepada ahli syariah, ahli thariqah saja. Jangan berguru kepada yang khawatirnya dia menjadi syak dan ingkar. Para santri, pemirsa, subscriber, demikian perbincangan kita dengan beliau. Kita sangat berbahagia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi kecuali mendapatkan ilmu, tentu kita berharap dengan sangat sungguh-sungguh beliau berkenan meninggalkan jejak digital doanya. Meninggalkan jejak digital doanya. Saya yang butuh doa agar kita semua. Kalau saya itu Buya di sini bukan fa'il. Saya itu syahid. Masya Allah. Jadi saya tidak melakukan apa-apa, mulai dulu ya sama aja.
Cuma saya menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Itu Syazili sekali. Jadi sejak dulu ya apa yang saya lakukan tidak berubah. Saya hanya menyaksikan, loh kok sudah ya, kok jadi ya, kok sudah jadi milik kita ya. Hanya begitu-begitu saja. Jadi kalau orang berpendapat, wah luar biasa, kita hanya menyaksikan. Ya, oleh karena itu mohon doanya, ya dengan doa panjenengan ke kami. Nah, kami punya 5 putra. Yang pertama putri yang sekarang mimpin Jenulangi 2. Yang katanya kemarin ketemu di Brunei. Suaminya Pak Rizal. Yang kedua Muhammad Nurul Albab nih. Ya tadi makan. Iya. Yang ketiga Ahmad Jahuda. Yang keempat ini Ahmad Al-Halaji. Wah, namanya Al-Halaji. Al-Halaji. Sufi benernya. Dan memang berguru khusus untuk jurusan tasawuf dia. Dan kebetulan mendapatkan pembimbing dari Sadiliyah juga, ya Lukman Hakim yang juga hari dari Tebuir ya. Iya, dan Syazili juga. Yang biasa ngisi di Cahaya Sufi. Betul. Kemudian yang terakhir masih di Mesir, mungkin tahun ini bisa selesai. Mohon doanya untuk kami dan anak-anak kami khususnya dan seluruh santri, dan juga kita punya majelis Ghazaliyah yang tiap Jumat tadi baru kita ngaji di musola, satu musola ke musola yang lain. Mohon barokah doanya ke semua yang tadi saya sebutkan, mendapatkan apa ya, hidayah. Mohonlah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya butuh doa kiai. Ya, baik. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila sahabati wat tabi'in wa warasatihi minal ulama al amilin wal 'arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya fattah ya fattah bi barakatil Fatihah wa bi jahi sayyidina al-Fatih faftah qulubana ya rabbana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatib nasir hakim wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. اللهم أخرجنا وأكزنا من جنوب الغفلة إلى ذكرك والمشاهدة. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم ارزقنا مشاهدتك حق المشاهدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا وأهلنا وذريتنا والمريدين إلى طاعتك إلى معرفتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Demikian podcast kita malam hari ini, semoga manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiq ila muhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama.